Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baget. Baik, jadi urangnya eleun dengan cerita sebuah cerita asal usul Gunung He. Jadi bak zaman dile na si bro urunyan gebuhnan si bro. Tip-tip uro kerja gopnya gekoh pade di belang. Olehnya mese kali gekoh pade di liku kama salam dilikut. Binan ke sabe-sabe. Gopnya na si bro anu ubit yang ikat ayun bak bineh page. Waktu gopnya menjak koh pade pabe gepu anaknya sambilan geken lagu do ida idi citra mani ayun dodi anak lam ayun mak jatren jak koh pade nyan sabi-sabi geken lemaknya olehnya suatu saat kapunoh pade heboh ampa olehnya roh tu ulu sanca citra mani dicok anaknya diba kedeh ugle olehnya waktu kaca uro mak jak tengah jak kalan anak olehnya ke kalan kahana le anaknya natring sikrak bak jaro sambilan geken lemaknya gara-gara kutahakah tadi kahana le anak ke dipoh tu padenya dengan tring bak jaro buno mubrum-brum ipo pade buno kedeh ugle pade bit ke sabah buno pade lekat kedua bawah buno olehnya sambilan geken lemaknya gara-gara ku usahakan anaknya kayak pajuh liuli. Olehnya mbak suatu masa lewat tengku yang dikenal tengku diwung. Tengku diwung yang tengah hijau. Olehnya kalan tu ulu tengah hijau buat tengah rabu. Olehnya kalan tengkunya nyopa insan kecil. Le tengku kuno gecok sikit gekoh geplah ulu kuno putuh je kedua. Anak bunuh putuh cek je kedua sabah anak bunuh ka dipajoh le ulengan. Jadi Fiknan cerita ji. Baiklah, saya akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Asal Mula Gunung Tiga. Jadi pada suatu masa hiduplah seorang perempuan yang bernama Sibru. Setiap hari kerjaan Sibru ini memotong padi di sawah. Setelah selesai dipotong padi yang di depan, maka tumbuh lagi padinya di belakang. Begitulah terus menerus. Kemudian si bro ini punya seorang anak laki-laki yang masih sangat kecil yang selalu dibawanya ketika dia pergi memanen padi. Anaknya diikat, ditidurkan di ayunan di pinggir pagar sambilan ibunya bernyanyi do ida idi citra mani ayun dodi. Tidurlah nak, ibu akan memanen padi. Begitulah terus-menerus sampai anaknya tertidur. Kemudian pada suatu hari, penuhlah ketiga lumbung si bro tersebut. Kemudian datanglah seekor ular sanca citramani dimakan anak itu. Kemudian ular tersebut pergi ke gunung. Pada siang hari, saat si bro ingin melihat anaknya sudah tidak ada lagi di dalam ayun. Kemudian dengan sebatang bambu di tangannya, sambilan berkata, gara-gara kamu padi, anakku sudah tidak ada lagi. Maka dengan sebilah bambu itu dipukullah padi-padinya sehingga padinya berterbangan ke arah gunung. Dan itulah yang disebut dengan Gunung Tiga. Si ibu ini berkata, gara-gara kamu padi, anakku dimakan oleh ular. Kemudian pada suatu masa lewatlah seorang tengku yang dikenal dengan nama Tengku Diwung. Nah, Tengku Diwung ini lewat suatu jalan, kemudian dilihat seekor ular besar yang tengah tidur di tengah jalan. Tengku ini berkata, apakah ini manusia atau apa? Kemudian oleh tengku tersebut, dipotonglah menjadi dua ular tersebut. Terbelahlah ular itu, kemudian anak yang tadi dimakan oleh ular itu juga ikut terbelah menjadi dua, karena anak itu dimakan oleh ular tadi. Begitulah cerita legenda Gunung Tiga.